Konnichiwa. Hajime mashite. Watashi wa Koiru Nisato moshimasu. Nenengsei no Daigakusei desu. IPB Infada Cirebon no Daigakusei desu. Cirebon kara mairimashita. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Pertanyaan ke-1. Kemajuan peradaban masyarakat ditandai oleh kemajuan dan perkembangan bahasa. Menurut pendapat Anda, jelaskan korelasi untuk kemajuan peradaban dengan perkembangan bahasa. Jawaban saya adalah perkembangan bahasa erat kaitannya dengan perkembangan peradaban. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai alat komunikasi atau untuk menyampaikan maksud dalam bentuk ungkapan. Seiring dengan perkembangnya peradaban, manusia memiliki cara yang lebih baik dan efektif dalam menyampaikan makna mereka. Inilah yang memicu bahasa Indonesia menjadi bahasa yang lebih baik. Pertanyaan kedua. Setelah Anda mengetahui peran bahasa Indonesia dalam mendorong kesadaran nasional dan mengetahui perkembangan bahasa, sikap seperti apakah yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia? Jawabannya adalah sikap seperti apa yang harus dimiliki mahasiswa terhadap bahasa Indonesia. 1. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kedua, mempelajari ejaan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Keempat, tetap menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa kita. Dan yang kelima, dimanapun kita berada, kita harus bangga menggunakan bahasa Indonesia. Pertanyaan ketiga, Anda telah mempelajari tentang keterampilan berbahasa. Dijelaskan bahwa keterampilan berbahasa yaitu menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Seseorang agar mampu menulis dengan baik harus memiliki kemampuan membaca yang baik. Menurut pendapat Anda, apa korelasi antara kemampuan menulis dengan kepandaian membaca? Bagaimana agar mampu memahami bacaan dengan baik? Jawabannya adalah korelasi antara kemampuan menulis dan kepandaian membaca. Menurut saya, sebelum kita mempunyai kemampuan menulis, kita itu harus pandai membaca terlebih dahulu. Karena syarat agar bisa menulis, kita harus pandai membaca. Membaca sendiri adalah kegiatan untuk kita menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan untuk mendeskripsikan apa yang kita baca, itu kita perlu melakukan kegiatan menulis. Kemudian, bagaimana caranya agar kita mampu membaca bacaan dengan baik, yaitu dengan cara 1. Melakukan teknik skimming. Skimming adalah teknik cara cepat membaca, di mana kita hanya membaca, memfokuskan pada ide-ide pokoknya saja. Karena ketika kita membaca seluruh teksnya, itu akan menyebabkan kantuk dan rasa bosan. Maka halnya teknik ini itu hanya kita memfokuskan pada ide-ide pokoknya saja. Kemudian yang kedua yaitu teknik scanning. Teknik scanning tidak jauh berbeda dengan skimming. Scanning juga hanya memfokuskan pada inti-inti atau ide-ide pokoknya saja. Karena otak manusia ini hanya dapat memuat informasi 4-7 informasi. Jika terlalu banyak juga akan menyebabkan lupa. Kemudian yang ketiga yaitu teknik mind mapping. Mind mapping ini umumnya biasanya berupa gambar atau gambar panah bercabang untuk memudahkan kita dalam membuat ide atau gagasan kita sendiri. Dan yang keempat yaitu terapkan pengulangan. Dengan cara 1, kita menceritakan konsep cerita kembali kepada orang lain, kemudian kita menulis kembali konsep cerita tersebut, dan yang ketiga
kita perlu membandingkan dan memikirkan isi dari konsep bacaan itu dengan konsep bacaan lain. Pertanyaan keempat, yaitu menurut pendapat Anda sampai sejauh mana faktor diksi mempengaruhi kualitas tulisan, terutama dalam penulisan karya ilmiah? Jelaskan argumen yang sistematis. Jawabannya adalah diksi sendiri adalah pemilihan kata yang tepat atau selaras dalam penggunaannya. Adapun faktor diksi yang mempengaruhi sebuah kualitas tulisan yaitu satu, menggunakan kalimat konotasi dan denotasi secara cermat dalam sebuah tulisan. Yang kedua yaitu menggunakan kata sinonim atau kata yang hampir sama maknanya dalam sebuah tulisan secara cermat untuk mengemukakan gagasan. Yang ketiga, dapat membedakan kata yang memiliki ejaan yang mirip tetapi makna yang sama. Keempat yaitu menggunakan kata kerja pada kata depan dan harus secara idiomatis. Kelima, mampu membedakan kata khusus dan kata umum dalam sebuah tulisan seperti pidato agar kualitas diksi dapat terjamin. Dan yang keenam yaitu memperhatikan pemilihan kata atau diksi yang tepat secara berkelanjutan pada sebuah kalimat maupun pidato. Pertanyaan kelima yaitu, buatlah kalimat majemuk bertingkat yang menyatakan perbandingan syarat dan implikasi. 1. Perbandingan. Contoh kalimatnya, saya dan Mia bukanlah adik kakak, tetapi banyak orang mengatakan wajah kami ini mirip bagaikan pinang dibelah dua. Contoh penjelasan dari pola kalimat ini adalah dengan menggunakan bagaikan sebagai ciri perbandingan antara saya dan Mia. Dan dapat diartikan atau dapat disimpulkan bahwa bagaikan pinang dibelah dua ini yaitu tingkat kemiripan antara saya dan Mia. Kedua yaitu syarat. Contoh kalimatnya, ibu akan memberikan saya laptop baru jika saya ranking 1 di sekolah. Penjelasan dari contoh kalimat ini adalah adanya laptop baru, syaratnya yaitu saya harus ranking 1 terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu implikasi. Contoh kalimatnya, jika besok cerah saya akan pergi ke pantai. Penjelasannya, implikasi sendiri adalah kalimat yang menyatakan sebab akibat. Jadi, jikalau besok cerah, akibatnya saya akan pergi ke pantai. Hai, korekara warimashita. Domo arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.